Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan subtema yang kemarin, yaitu tema 2 subtema 3 ya. Hari ini apakah kalian sudah melaksanakan kebiasaan baik? Sudah sholat? Sudah mengaji? Sudah mandi pagi? Dan sudah sarapan? Alhamdulillah ya kalau kalian sudah melaksanakan semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan buku tema kalian ya. Langsung kalian buka subtema 3. Semangat belajar. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada hak dan kewajiban. Yang kedua adalah wawancara. Nah, sebelumnya Bu Iva akan bertanya dulu ya kepada kalian. Apakah kalian mengetahui salah satu kewajiban umat Islam? Ya, kewajiban umat Islam salah satunya adalah sholat. Jadi, apakah kalian sudah mengetahui kewajiban itu artinya apa? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Ingat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, di sini Bu Iva akan menjelaskan kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai pelajar, dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Seperti yang ada di buku paket kalian halaman 92 ya. Nah, yang pertama, kewajiban sebagai anak. Di rumah kamu berperan sebagai anak. Kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta taat dan patuh pada perintah orang tua. Kewajiban anak juga membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu dan membersihkan kamar. Yang kedua, kewajiban sebagai pelajar. Di sekolah, kamu berperan sebagai pelajar. Kewajiban pelajar adalah menaati peraturan di sekolah serta menghormati guru. Yang ketiga, kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai makhluk Tuhan, kita juga memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, dengan cara merawatnya secara baik. Nah, lebih jelasnya lagi kalian bisa membacanya di buku paket kalian ya, di halaman 92. Nanti setelah kalian membacanya, kalian mengerjakan yang halaman 111. Yang apa? Nah, 111 yang ayo berlatih. Setelah tadi kita belajar tentang kewajiban, sekarang kita belajar tentang hak. Hak itu apa sih? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu. Jika tadi kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan setiap individu,
kalau hak itu sesuatu yang harus didapatkan. Nah, contoh hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan dengan cara disekolahkan, mendapatkan makanan dan pakaian, serta mendapatkan hiburan dan informasi. Hiburan dan informasi dapat diperoleh dari media elektronik seperti televisi atau radio, maupun dari media cetak seperti majalah dan surat kabar. Sementara itu, hak orang tua di rumah adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Nah, setelah kalian melihat penjelasan dari Bu Iva, sekarang kalian mengerjakan yang ayo berlatih halaman 104 dan ayo lakukan halaman 105. Selamat mengerjakan. Nah, sebelumnya Bu Iva akan bertanya dulu kepada kalian. Adakah di antara kalian yang pekarangan rumahnya ditanami dengan tanaman obat-obatan, sayuran, ataupun buah-buahan dan bumbu dapur? Mungkin ada ya di antara kalian yang di pekarangan rumahnya menanam obat-obatan, tanaman sayur, buah, dan bumbu dapur ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang nama-nama tersebut. Jadi, tanaman obat-obatan itu adalah apotik hidup. Apotik hidup itu apa? Apotik hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Contohnya itu ada jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Sedangkan pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari itu dinamakan warung hidup. Ingat, kalau tanaman obat-obatan itu apotik hidup, sedangkan tanaman sayuran, buah, ataupun bumbu dapur itu dinamakan warung hidup. Nah, contoh dari tanaman warung hidup itu apa saja? Ada cabai, tomat, jambu, daun salam, serai, singkong, dan ubi. Seperti yang ada di contoh layar kalian ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu apotik hidup, apa itu warung hidup, sekarang kita belajar manfaat memiliki apotik hidup dan warung hidup sebagai berikut. Yang pertama, halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri, seperti cabai dan tomat. Yang ketiga, memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan. Misalnya, saat terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang telah ditumbuk. Yang keempat, dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membacanya di halaman 109 ya. Nah, setelah kalian membaca di halaman 109 dan belajar di layar kalian yang sudah Bu Iva tuliskan, nah kalian bisa latihan mengerjakan yang halaman 110 ya, yang ayo berlatih
Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang sudah disediakan. Nah, di situ sudah ada 5 soal, tinggal kalian memilih jawaban yang tepat ya. Semangat belajar. Nah, kemarin waktu tema 1 kalian sudah belajar wawancara ya, dengan mewawancarai orang tua kalian tentang perkembangan kalian waktu masih kanak-kanak ya. Nah, kali ini Bu Iva akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan narasumber. Nah, menentukan topik itu apa? Menentukan topik itu menentukan hal apa yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang kedua itu menentukan narasumber. Narasumber itu pembicara yang akan kalian tanyakan. Seperti dulu kalian sudah pernah mewawancarai orang tua kalian ya. Nah, orang tua kalian itu merupakan narasumber. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini gunakan kata tanya. Ada apa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Dan mengapa? Yang keempat, menggunakan bahasa komunikatif, sopan dan santun. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting dari wawancara. Yang keenam, membuat kesimpulan. Nah, 6 tadi merupakan hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Setelah kalian belajar tentang hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan sebelum melakukan wawancara, nah kali ini kalian berlatih membuat laporan hasil wawancara ya. Di situ Bu Iva sudah menuliskan tugasnya. Buatlah laporan hasil wawancara cara merawat satu jenis tumbuhan apotik hidup kepada ayah atau ibu dengan menuliskan daftar pertanyaan dan jawabannya seperti format di bawah ini. Di situ kalian disuruh menuliskan pertanyaan sekaligus menuliskan jawabannya. Narasumbernya itu ayah atau ibu kalian. Nah, di situ kalian mengerjakan di satu lembar kertas folio dan dikumpulkan besok hari Sabtu ya. Nah, itu di situ sudah ada formatnya. Nanti kalian bisa menulisnya kembali di buku folio ya. Semangat mengerjakan. Sebelumnya Bu Iva akan bertanya dulu kepada kalian ya. Apakah kalian mempunyai tanaman atau tumbuhan yang kalian sukai di rumah? Mungkin ada ya. Nah, apakah kalian sudah merawatnya dengan baik? Nah, di sini Bu Iva akan menjelaskan cara merawat tumbuhan yang baik. Kalian perhatikan ya. Yang pertama itu penyiraman. Kalian semisal mempunyai tumbuhan, merawat dengan baik itu yang pertama itu dengan cara penyiraman. Nah, kalian menyiram tumbuhannya itu saat pagi dan sore hari. Berarti menyiramnya itu apa? 1 hari 2 kali. Yang kedua, pemupukan. Nah, selain penyiraman, ini juga penting memberikan pupuk yang tepat karena kebutuhan setiap jenis tumbuhan itu berbeda. Yang ketiga, pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua.
dengan tujuan agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Yang keempat, pembersihan hama dan gulma. Macam-macam hama antara lain tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Nah, di sini untuk pembersihan hamanya itu menggunakan pestisida dan herbisida. Pestisida itu apa? Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk membasmi hama. Sedangkan herbisida senyawa yang digunakan untuk memberantas atau mengendalikan gulma. Nah, setelah Bu Iva menjelaskan cara merawat tumbuhan dengan baik, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 116 ya, yang ayo membaca. Nah, di situ ada teks cara merawat tanaman tomat. Nanti kalian bisa baca dengan baik ya. Setelah kalian membacanya, nanti kalian mengerjakan yang halaman 117 yang ayo menulis. Semangat belajar. Setelah kalian belajar materi-materi di atas, sekarang kalian buka halaman 95. Nah, di situ yang ayo berkreasi, kalian bisa membuat pot dari botol bekas ya, seperti contoh di halaman 95. Nanti kalian bisa kumpulkan pada hari Sabtu ya, bersama tugas-tugas yang lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Bila ada yang belum jelas, langsung ditanyakan ke Bu Iva ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa membereskan perlengkapan belajar kalian. Berterima kasih pada orang tua kalian karena telah membimbing kalian saat belajar maupun di rumah. Dan berdoa sesudah belajar ya, jangan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.